Guys, setelah nonton video ini, kuasa Tuhan akan menerobos hidupmu dan memulihkan, membangkitkan hal-hal yang mati dalam area hidupmu. Ya, akan terjadi banyak mukjizat dalam hidupmu setelah kamu nonton video ini dan imanmu bangkit, maka Tuhan akan bekerja atas hidupmu. Saudara siap gak? Siap ikuti konten ini dengan baik supaya saudara menerima mukjizat yang daripada Tuhan. Katakan amin. Guys, saya mau bilang gini, Tuhan kita ini adalah penerobos hidup kita. Katakan amin. Ya, boleh ngomong sama saya nggak? Tuhan Yesus penerobos hidupku. Ya, saya pengen ngomong gini guys, di awal ini ya, dengar baik. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Guys, gini. Ayat ini kasih tahu kita bahwa di awal penciptaan Allah, di awal rancangan Allah awal, itu semuanya itu sungguh amat baik. Bukan baik saja, tapi sungguh amat baik, super baik, kira-kira gitu. Ya. Jadi ternyata Allah merancangkan di awal itu semuanya dikatakan segala sungguh amat baik. Harusnya saya mau ngomong gini, segala aspek hidupmu itu sungguh amat baik. Aspek kesehatanmu harusnya sungguh amat baik. Aspek ekonomimu sungguh amat baik. Aspek hubunganmu dengan keluarga sungguh amat baik. Aspek karirmu sungguh amat baik. Aspek jodoh sungguh amat baik. Dan juga setiap aspek atau area-area hidupmu, segalanya sungguh amat baik. Tapi kalau boleh jujur, ada area-area hidup kita yang tidak sungguh amat baik. Bahkan sedang dirusak, sedang hancur. Mungkin hari ini kesehatanmu sedang hancur. Mungkin hari ini area hubunganmu dengan keluarga sedang hancur. Mungkin hari ini karirmu sedang hancur. Mungkin hari ini ekonomimu sedang hancur. Tapi dengar baik, harusnya segala sesuatu dalam hidup kita menurut rancangan awal kondisinya sungguh amat baik. Tapi sedang dirusak oleh iblis. Sedang dihancurkan oleh iblis. Itu bukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Tuhan mau hidupmu dalam keadaan sungguh amat baik. Dalam semua aspek kehidupanmu. Saya mau kasih tahu. Oh Allah kita, Tuhan kita, Yesus kita ini Allah yang menerobos seperti air masuk dalam kehidupan kita. Ayatnya ini. 2 Samuel 5 ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, perhatikan ini. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Saya ulang. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Guys, Tuhan itu seperti air yang menerobos hidup kita. Katakan amin. Nah, siapa Tuhan itu? Saya mau bilang gini. Yesus itu tahu nggak? Yesus adalah air hidup. Ya, ingat kisah perempuan Samaria? Ya, Yesus ngomong gini sama perempuan itu. Padaku ada air hidup. Barang siapa yang meminumnya, ia tidak akan haus lagi. Orang-orang yang hidupnya kosong, ketika diisi oleh Yesus, hidupnya nggak kosong lagi. Tapi orang-orang yang mungkin kaya, punya pangkat, terkenal, ketika hidupnya belum diisi air hidup, maka hidupnya akan hampa dan kosong. Betul? Nah, kembali lagi ya. Yesus itu air hidup. Boleh ngomong sama saya, Yesus air hidup. 1, 2, 3. Yesus air hidup. Ya. Tahukah kamu bahwa cerita di Alkitab
ketika Yesus atau setiap kali Yesus bersentuhan dengan masalah, maka masalah itu diselesaikan. Ketika Yesus bersentuhan dengan hal-hal, maka terjadi kehidupan. Amin. Dibangkitkan, disembuhkan, dipulihkan. Betul apa betul? Ingat gak? Ketika Lazarus sudah mati, matinya bukan 2 jam, matinya bukan 3 jam, matinya 4 hari, dan sudah mulai membusuk Lazarus. Ketika Yesus datang, bersentuhan, dem, di bahasa saya, dem, maka yang mati itu tiba-tiba hidup kembali. Kita tahu sama-sama ceritanya, Lazarus hidup kembali dari 4 hari kematian. Amin. Oh my God. Ingat, Yesus adalah air hidup. Ketika dia bersentuhan dengan yang mati, maka yang mati akan apa guys? Akan dihidupkan kembali. Ini kisah di Yohanes 11 ya. Lalu ingat gak? Ada wanita 12 tahun pendarahan guys. Bayangin. 12 tahun itu pendarahan terus nih, wanita yang mungkin paling bisa merasakan pendarahan ya. Bukan 12 hari. Bukan 12 bulan, 12 tahun guys pendarahan terus. Tapi ketika dia bilang gini, asal ku jamah jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Wow, imannya keren banget. Lalu ketika dia benar-benar memegang jumbai jubahnya, jumbainya doang guys, seketika itu dia disembuhkan. Saya mau ulang lagi, setiap kali Yesus bersentuhan, maka terjadi kesembuhan, kehidupan, dan pemulihan. Katakan amin. Yesus air hidup. Dia menerobos. Ingat gak perempuan Samaria yang saya ceritakan tadi? Ya, dia punya 5 suami loh guys. Poliandri. Ya, bukan 2 suami, bukan 5 suami. Hidupnya berantakan dan hidup dalam perzinahan. Dalam Yohanes 4. Tiba-tiba ketika bersentuhan dengan Yesus, boom, dia dipulihkan. Amin. Bertobat, hidupnya berubah. Bahkan dia adalah penginjil wanita pertama yang tercatat di Alkitab yang memenangkan banyak jiwa untuk Yesus. Hidupnya diubahkan, dipulihkan, disembuhkan. Katakan amin. Masalah ekonomi pernah terjadi yang luar biasa di kisah Matius 14 ayat 13 dan seterusnya. Yaitu ketika ada 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Mereka kelaparan, mereka butuh makan guys. Ingat Yesus buat mujizat dari 5 roti dan 2 ikan, betul? Tiba-tiba mereka semua makan kenyang, bukan sekedar kenyang, tapi bahkan ada sisanya, yaitu 12 keranjang. Dengar baik, yang awalnya kekurangan, ya, ekonominya buruk, tiba-tiba dipulihkan, bahkan berkelimpahan. Lebih-lebih 12 keranjang, amin. Woi, kita punya Tuhan yang menghidupkan dan memulihkan, katakan amin. Tuhan yang sama itu sanggup membuat mujizat buat kita. Katakan amin. Ya. Setiap kali apapun yang disentuh Yesus akan mengalami pemulihan, kesembuhan, kehidupan. Katakan amin. Yohanes 11 ayat 25, ini ayat keren banget. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Oh my God. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus apa guys? Akulah kebangkitan dan hidup. Makanya tadi saya bilang, setiap yang bersentuhan dengan Yesus akan dibangkitkan, akan dipulihkan, akan disembuhkan, akan hidup. Saya mau tanya sama kamu. Jawab dengan jujur di hatimu saja. Area-area hidupmu mana yang sedang hancur hari-hari ini? Yang sedang dirusak oleh iblis. Yang sedang dikuasai oleh iblis. Mungkin kesehatanmu. Mungkin ekonomimu. Keuanganmu. Mungkin karirmu. Mungkin hubunganmu dengan keluarga.
mungkin jodoh, mungkin apapun yang sedang rusak, area hidupnya sedang hancur, yang sedang mati. Woi, dengar baik, hari ini juga Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan bangkitkan, Tuhan akan hidupkan kembali. Katakan amin. Bangkit imanmu. Gini guys, pertanyaannya, kamu percaya nggak Tuhan akan membangkitkan kamu, memulihkan kamu? Ketika kamu percaya, maka kuasa Tuhan bekerja. Kalau kamu nggak percaya, nggak akan terjadi apa-apa. Jadi pertanyaan besarnya, apakah kamu percaya Tuhan akan bekerja memulihkan kamu? Saya pengen coba membangkitkan imanmu ya, menjadi percaya ya, nggak ragu-ragu ya. Saya coba nih ya, sebab kan iman timbul dari pendengaran ya. Saya mau coba berusaha nih sekarang, bangkitin iman kamu. Nah di buku ini guys, ini yang sering nonton konten saya sudah beberapa kali bawa buku ini. Ini buku yang keren banget. Ini buku kuno, tapi kisahnya luar biasa guys. Sebentar, saya mau minum sebentar. Guys, jeda dulu. Ini lagi hujan di luar. Kedengeran nggak suara berisik hujan? Nggak ya? Semoga nggak ya. Oke, saya lanjut guys. Nah, guys ini. Diceritakan seorang hamba Tuhan bernama Smith Wigglesworth. Dipakai Tuhan luar biasa. Salah satunya adalah membangkitkan 14 orang mati guys. Yesus mungkin membangkitkan hanya 3 orang mati gitu ya. Tapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Saya nggak ngomong bahwa dia lebih hebat dari Yesus. Bukan itu. Tapi Alkitab sudah kasih tahu bahwa kita bisa melakukan perkara yang lebih besar dari apa yang Yesus sudah lakukan. Amin. Dan Smith Wigglesworth ini ada beberapa cerita ya. Saya mau ceritakan sebentar saja bagaimana Smith membangkitkan orang mati. Salah satu yang dibangkitkan adalah istrinya. Jadi suatu ketika istrinya itu pergi keluar kota pelayanan guys. Tiba-tiba pulang itu sudah meninggal dalam keadaan yang sudah mati. Mayatnya, jenazahnya dibawa pulang ke rumah. Nah zaman dulu sekitar tahun 1920-an itu kalau orang meninggal gak dibawa ke rumah duka seperti sekarang. Tapi dibawa pulang ke rumahnya. Dan yang menerima jenazahnya adalah suaminya yaitu Smith Wigglesworth ini. Lalu Smith Wigglesworth minta kepada pengusung jenazah mayat istrinya untuk jangan ditaruh di ruangan, tapi tolong masukkan ke dalam kamar. Nah, sampai dalam kamar, semua orang disuruh keluar. Lalu apa yang dibuat oleh Smith? Smith tiba-tiba gini. Dalam nama Yesus, aku hardik maut, kembalikan nyawa istri saya. Tiba-tiba istrinya hidup kembali guys. Ya, lalu istrinya bilang gini, Smith, mengapa engkau melakukan ini? Waktuku sudah selesai. Aku harus kembali ke rumah Bapa. Smith sangat menyayangi istrinya. Dia panggil istrinya Polly. Dia bilang gini, Pollyku sayang, jangan tinggalkan aku. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Keren banget ya. Lalu guys, mereka melakukan conversation atau percakapan yang cukup lama. Dan akhirnya Smith merelakan istrinya pergi. Baiklah kalau begitu, aku merelakan engkau pergi. Singkat cerita, istrinya mati kembali. Itu salah satu cerita Smith membangkitkan 14 orang mati. Ada satu lagi cerita guys. Satu ketika dia dikabarin ada temannya, anaknya yang masih 5 tahun, pria, laki-laki, anak laki-laki 5 tahun, meninggal guys. Jadi ada di ruangan tamu, anaknya dibaringkan di situ. Mayatnya anak 5 tahun laki-laki ini dibaringkan. Ketika Smith ini datang, dia itu terharu, dia itu sedih. Kenapa anak yang bagus ini masih kecil lagi, sudah mati, direnggut oleh maut. Tiba-tiba dia minta gini, sama keluarganya, sama orang-orang. Boleh nggak kalian semua tinggalkan ruangan ini sebentar, saya mau berdoa. Ketika mereka semua sudah keluar guys, Smith angkat jenazah yang sudah kaku. Anak laki-laki 5 tahun ini, dia berdirikan di ruangan itu, di sudut ruangan itu. Lalu dia bilang gini, dalam nama Yesus aku hardik maut dan kembalikan nyawa anak ini. Tiba-tiba seketika itu anaknya hidup kembali. Semua keluarga, semua tamu heboh bersyukur sama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Guys, dengar baik.
Kita menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhannya Smith yang membangkitkan 14 orang mati. Pertanyaan saya, percayakah kamu Tuhan akan membangkitkan keadaan kamu? Kita punya Tuhan yang sama. Katakan amin. Tuhan kita pembuat mujizat sampai hari ini. Ayo bangkit imanmu. Percaya. Kebangkitan kehidupan sedang terjadi. Seperti Allah menerobos masuk seperti air membangkitkan hidupmu. Katakan amin. Selanjutnya di buku ini juga diceritakan kisah yang luar biasa. Jadi ketika Smith melayani sebuah KKR kesembuhan ilahi, ada seorang ibu yang sangat parah keadaannya, hampir mati karena sakit kanker, guys. Tapi ketika ibu itu maju ke depan mau didoakan, dia dipapah dua temannya kanan dan kiri, guys, untuk maju ke depan. Ketika berhadapan dengan Smith, Smith bilang gini, tolong lepaskan ibu ini, jangan dipegangi, biar dia berdiri sendiri. Ketika dilepaskan, guys, apa yang terjadi? Ibu ini jatuh. Ini sudah sakit parah, udah mau mati, jatuhnya kayak gini, guys. Buk! Seperti tiang berdebuk dikatakan. Dengan enteng Smith bilang gini, ayo bangunkan ibu ini. Ayo berdirikan lagi. Nah, dengan susah payah kedua temannya memberdirikan kembali ibu yang sudah parah karena sakit kanker ini. Lalu Smith bilang, lepaskan kembali. Pak, nanti jatuh, Pak. Kedua orang temannya nggak tega melepaskan, tapi Smith tiba-tiba mulai nada tinggi. Lepaskan, biar dia berdiri sendiri. Dan tiba-tiba ada satu jemaat teriak, tidak berperi kemanusiaan. Udah gitu, guys, tiba-tiba suasana ibadah jadi tegang. Smith dengan enteng bilang gini, urus urusanmu, saya tahu urusan saya. Lalu ibu ini dilepaskan kembali untuk kedua kali. Dan jatuh lagi, guys. Ngebuak. Lalu Smith bilang, berdirikan lagi. Nah, susah payah diberikan. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi loh, guys. Apa? Tiba-tiba ada satu kanker cukup besar lepas dari tubuhnya. Tiba-tiba ada copot di sudut podium gereja, guys. Oh my God. Jadi seperti gini ya. Copot. Dan ibu itu disembuhkan. Oh my God. Guys, sekali lagi saya mau bilang, kita menyembah Tuhan yang sama yang menyembuhkan ibu itu dari kanker ganas. Amin. Ya, dia Tuhan penyembuh kita. Katakan amin. Satu lagi boleh? Ini dari buku ini lagi. Bahwa kaki yang buntung tumbuh menjadi kaki normal. Satu kali Smith keluar kota. Dia tinggal di pastori pendeta setempat karena dia mau melayani ibadah. Dia bertemu dengan pengerja gereja yang masih muda, tapi sayang kakinya gak punya kaki, guys. Buntung, guys. Lalu Smith bilang gini, besok kamu beli sepatu ya. Pengerja muda ini menganggapnya bercanda, guys. Ah, Pak Pendeta bisa aja. Makasih, Pak. Tapi ketika pengerja gereja ini malam harinya mau tidur, Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan bilang gini, ikuti perkataan hambaku Smith. Wah, dia gemetar, dia berdegup kencang, dia takut, semalaman gak bisa tidur. Dan ketika subuh datang, dia siap-siap pergi segera dengan cepat ke toko sepatu. Sepatunya belum buka, toko sepatunya belum buka, guys. Dia tunggu. Ketika buka, dia langsung masuk. Dia bilang, saya mau sepatu. Lalu penjual sepatunya bilang, oke, Bapak mau sepatu ukuran berapa? Dia lihat kakinya, dia nggak punya kaki. Dia bingung. Saya nggak tahu, karena saya nggak punya kaki. Boleh nggak? Tolong diambilkan ukuran 39, warna hitam. Ketika diambilkan, sepatu itu dipegang dan ditempelkan kepada puntung kakinya, guys. Apa yang terjadi? Di toko itu, tiba-tiba kakinya tumbuh menjadi kaki normal dan sempurna. Oh my God. Saya kayaknya nggak pernah dengar di zaman ini terjadi mujizat yang luar biasa seperti itu. Dia pulang membawa kaki baru dan sepatu baru. Katakan amin. Guys,
kita menyembah Tuhan yang sama, yang buat mujizat. Amin. Dan dia juga sanggup menolong kamu. Dia sanggup membuat mujizat kepadamu. Katakan amin. Pertanyaan gini, banyak orang Kristen, anak Tuhan gak percaya atau ragu-ragu. Masa sih itu gak punya iman. Tapi hari ini saya mau bilang, punyalah iman bahwa Tuhan kita pembuat mujizat. Dia akan menerobos, dengar saya baik. Air itu kan menerobos, ya, turun dari atas ke bawah, betul? Semakin bawah kan. Nah gini, mana sebutkan area-area hidupmu yang sedang paling bawah, yang sedang buruk, terpuruk. Kondisinya sedang paling bawah, mungkin kesehatanmu, mungkin keuanganmu, mungkin karirmu, mungkin hubungan dengan keluarga, mungkin masalah jodoh, sedang ada dalam keadaan terpuruk di bawah. Dengan baik, Tuhan akan menerobos seperti air dikatakan. Akan menyentuh area-area hidupmu yang sedang mati, sedang rusak. Ngapain? Dibangkitkan dan dihidupkan, karena Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Guys, dengar baik. Apa yang sedang mati, sedang redup, sedang hancur, akan dihidupkan kembali oleh Tuhan. Amin. Tuhan akan membangkitkan dan menghidupkan kembali. Katakan, percaya. Smith pernah bilang gini, guys. Kalau ada masalah, aku percaya pada Tuhan. Selesailah masalah, dikatakan. Percaya saja, dikatakan Alkitab. Percayakah saudara? Tuhan akan bekerja, memulihkan, menghidupkan engkau. Khususnya area-area kehidupanmu sedang rusak, sedang hancur, sedang down. Amin. Bangkit imanmu, percaya. Tuhan akan sembuhkan engkau. Tuhan akan pulihkan engkau. Tuhan akan bangkitkan ekonomimu. Percaya. Amin. Dalam Matius 8 ayat 23 dan seterusnya. Ada kisah di mana satu kali murid-murid dan Yesus sedang naik perahu. Tiba-tiba perahu Yesus dan murid-murid ini dihantam angin ribut, badai yang sangat hebat. Yang sangat mengerikan. Murid-murid sangat ketakutan. Lalu dia cari Yesus. Di mana Yesus? Yesus, kita nih mau mati nih. Apakah engkau gak peduli kepadaku? Lalu Yesus bangun. Dia bilang apa? Diamlah, tenanglah. Seketika itu badai, angin ribut itu reda. Danau itu teduh sekali. Tenang. Guys, apa badai yang sedang berkecamuk hebat dalam hidupmu hari ini? Tuhan akan redakan. Tuhan akan buat diam. Angin ribut akan diredakan. Katakan amin. Yesus tanya kepada murid-muridnya ketika badai menghantam. Kenapa engkau gak percaya? Dan pertanyaan yang sama saya mau tanya sama kamu. Percaya nggak kamu? Tuhan akan meredakan angin ribut dan badai kehidupanmu? Percaya nggak? Kalau nggak percaya nggak terjadi. Tapi ketika kamu percaya, maka kuasa Tuhan akan bekerja. Imanmu akan mengerjakan mujizat. Amin. Percaya, saudara. Amin. Percaya. Seberapapun parah hidupmu, Allah bisa menyelesaikannya. Saya ulang. Seberapa parah hidupmu sekalipun, Allah bisa menyelesaikannya. Boleh sekali lagi. Seberapa parah pun hidupmu, Allah, Tuhan Yesus kita, bisa menyelesaikannya. Bisa meredakannya. Bisa menghidupkan kembali yang mati. Bisa memulihkan yang rusak. Bisa menyembuhkan yang parah, yang sakit. Katakan amin. Masalah besar boleh datang, tapi kamu harus ingat, Tuhan kita kuasanya jauh lebih besar dari masalah-masalah terbesarmu. Amin. Dia jauh lebih besar
dari masalah-masalah yang sedang kamu hadapi. Saya saat ini mau berdoa khusus bagi kamu yang membutuhkan terobosan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus siap menerobos hidupmu, khususnya di area-area yang sedang rusak, sedang hancur, sedang dikuasai oleh musuh, sedang mati, sedang redup. Tuhan mau hidupkan lagi, Tuhan mau bangkitkan lagi, Tuhan mau pulihkan kembali. Amin. Kamu yang membutuhkan terobosan Allah, terobosan dari Tuhan Yesus, air kehidupan itu, angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Saya mau berdoa khusus buat kamu. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa buat rekan-rekan, teman-teman yang sedang bersama-sama mengangkat tangan kanannya dan taruh tangan kirinya di dada. Oh, dalam nama Yesus hamba berdoa. Tuhan menerobos hidup mereka saat ini juga. Ya, dalam nama Yesus, air kehidupan itu mengalir, masuk menerobos dalam kehidupan mereka. Area-area kehidupan mereka sedang rusak, sedang mati, sedang sakit. Oh, kuasa Yesus menyembuhkan, kuasa Yesus menghidupkan, kuasa Yesus memulihkan. Sebab Yesus itu adalah air kehidupan yang akan menghidupkan, membangkitkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terjadi kuasa kebangkitan buat kehidupan mereka. Mujizat terjadi, kehidupan kembali terjadi. Dalam nama Yesus, terima dengan iman, percaya dengan iman. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Guys, bagikan video ini kepada orang-orang membutuhkan supaya kamu dipakai Tuhan, jadi alat Tuhan. Amin. Kenapa? Karena ketika orang yang sedang dalam pergumulan, masalah, tantangan, kamu bagiin video ini, mereka dilepaskan. Mereka ditolong Tuhan, mereka dibangkitkan. Kamu sudah jadi alatnya Tuhan. Maka itu bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada orang-orang, teman-teman, saudara-saudara, siapapun yang kamu kenal, bagiin supaya mereka hidupnya dipulihkan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.